Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Supriyanto dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal Kali Linux pada VirtualBox. Oke, pertama-tama kita harus siapkan terlebih dahulu file-file untuk menginstal Kali Linux-nya sendiri. Nah, di sini filenya bisa kita download di www.kali.org. Nah, di sini ada dua versi ya. Yang pertama versi installer image, nah yang kedua virtual machine. Nah, ini bedanya apa? Nah, untuk installer image ini sendiri kita memulai menginstalnya dari awal gitu, langsung oleh kita sendiri. Nah, sementara virtual machine ini kita nantinya tinggal diimport saja di VirtualBox. Kebetulan di sini saya sudah mendownloadnya ya. Kita langsung saja masuk ke VirtualBox, kita pilih new. Nah, di sini kita kasih namakan Linux. Direktorinya kita pilih saja ke D ya. Si Kali Linux-nya ini space harddisk atau penyimpanannya itu minimal 20 GB. Nah, kemudian RAM-nya minimal 2 GB. Lanjut ke sini, untuk versinya kita pilih versi Debian 64 sesuai dengan arsitektur komputer atau laptopnya. Nah, jika sudah, klik next. Nah, untuk ini kita bisa mengaturnya ya sesuai kebutuhan, tetapi jangan melewati merah-merah ini. Nah, biasanya ini sudah rekomendasi dari laptopnya sesuai dengan memori laptop kita. Nah, saya pilih saja, saya kasih 2 GB ya, 2024. Nah, kemudian kita pilih next. Nah, untuk ini create virtual hard disk, kita pilih saja create. Kemudian FDI kita next aja, ini secara dinamis ya lokasinya. Nah, untuk ini kita tidak rubah ya, sementara yang ini kita kasih 20 GB untuk penyimpanan atau hard disk si Kali Linux ini. Nah, kemudian kita create. Nah, tunggu. Nah, kemudian kita klik setting. Nah, pada setting sendiri yang pertama itu kita masuk ke sistem. Nah, kemudian ke prosesor. Nah, ini sesuaikan saja dengan prosesor laptop kalian gitu. Nah, kebetulan karena prosesor saya masih rendah, ini jika saya naikkan 2 maka udah masuk ke yang merah-merah gini. Nah, nanti kalau dipaksakan takutnya malah nggak kuat ya, takutnya menghang. Kemudian langsung saja ke storage, kita pilih yang empty ini, kemudian ke CD-nya ini. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, di sini saya menggunakan berarti yang ini, memilih yang Kali Linux 2021 installer AMD.ISO ini. Nah, kemudian klik. Nah, untuk network sendiri kita pastikan NAT-nya agar nanti bisa terkoneksi dengan internet. Nah, jika sudah, langsung saja klik OK. Nah, tunggu, kemudian klik start untuk memulai. Nah, muncul seperti ini. Kita pilih graphical install aja agar memudahkan proses instalasinya ya. Nah, seperti ini pasti akan muncul terus ya. Oke. Nah, untuk bahasa kita pilih bahasa Inggris saja ya. Kemudian ketik continue. Nah, untuk lokasi kita cari Indonesia. Nah, di sini adanya di order. Nah, di Asia. Kemudian Indonesia ini ada. Continue. Nah, untuk country to base default local setting ini default saja. United States. Nah, untuk keyboard map-nya ini gunakan American English. Kemudian continue. Nah, bisa default atau kita isi sesuai dengan keinginan kita. Saya ganti saja seperti ini. Kemudian continue. Nah, domain name kita kosongkan saja. Kemudian untuk full name ini kita isi ya sesuai dengan nama kita saja. Kemudian continue. Nah, ini otomatis nanti ini digunakan untuk akun kita untuk login. Biasanya nanti kita membutuhkan login pada saat pertama kali masuk. Ini diingat-ingat ya, ini akun kita ya, Asep. Nah, kemudian kita isi passwordnya apa, kemudian konfirmasi password, masukin kembali. Nah,
kemudian continue. Nah, ini memilih zona waktunya ya, karena saya berada di Pulau Jawa, saya pilih yang western yang paling atas. Kemudian kita continue. Nah, tunggu. Kemudian kita masuk ke metode partisinya. Nah, di sini menggunakan metode partisi secara otomatis saja ya, berarti kita pilih yang paling atas, with use entry disk, kemudian continue. Nah, ini dibuatkan sendiri, kemudian kita continue, pilih yang paling atas ya, yang rekomendasi. Nah, continue. Nah, ini sudah selesai dibuatkan partisi oleh Kali Linux secara otomatis. Nah, kemudian finish. Nah, kita pilih saja yes untuk mengkonfirmasinya. Nah, kemudian ini mulai memasuki proses instalasi software bawaan si Kali Linux-nya ya. Kita atur saja. Kalau mau dipilih salah satu ya tidak apa-apa, ini saya pilih default aja seperti ini, kemudian langsung continue. Nah, kita tunggu proses instalasi softwarenya sampai berhasil ya. Nah, kemudian setelah proses software selesai, masuk ke instalasi grup bootloader. Nah, ini kita pilih yes saja, continue. Nah, kemudian kita pilih secara otomatis yang di bawah ya, kemudian continue. Nah, akhirnya proses instalasi telah selesai ya, ini ditandai dengan installation complete. Kemudian kita langsung saja ke continue, masuk ke proses booting Kali Linux-nya. Kemudian kita pilih saja yang atas, Kali Linux. Nah, seperti ini logo Kali Linux. Nah, kemudian kita masuk menggunakan akun yang telah kita daftarkan pada saat instalasi. Berarti yang username ini menggunakan first name dari yang full username pas instalasi Kali Linux di awal. Nah, berarti kan saya aset, kemudian passwordnya yang telah diisikan juga, kemudian login. Nah, selesai sudah proses instalasi Kali Linux dari awal hingga masuk ke Kali Linux-nya sendiri. PWD atau Brain Working Directory merupakan fungsi untuk mencari path dari directory folder yang digunakan saat ini. Lalu ada ls yang berfungsi untuk melihat isi directory. Selanjutnya ada cd atau change directory, digunakan untuk mengubah atau berpindah directory. Selanjutnya ada cp atau copy untuk menyalin file dari directory. Lalu ada mv atau move, merupakan perintah untuk memindahkan file atau bisa juga digunakan untuk mengganti nama file. Selanjutnya ada nano, merupakan text editor untuk mengubah isi file. Lalu ada touch, merupakan perintah untuk membuat file baru yang kosong. Lalu ada rm atau remove, perintah untuk menghapus directory beserta isinya. Jika hanya ingin menghapus direktorinya saja, berarti kita menambahkan -r. Selanjutnya ada mkdir atau make directory, digunakan untuk membuat directory. Lalu ada cat, berfungsi untuk membaca dan menyatukan isi file sesuai output standar. Lalu ada head, digunakan untuk melihat baris pertama hingga akhir. Lalu ada tail, digunakan untuk menampilkan 10 baris terakhir dari suatu file. Lalu ada grep, sangat berguna, digunakan untuk membantu mencari teks atau string khusus atau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugroho Febrianto yang membawakan tema tentang perkenalan mengenai beberapa tools pada kali ini. Pada kali ini terdapat di pojok di atas aplikasinya. Yang pertama ada information gathering. Information gathering merupakan tools yang digunakan dalam mengidentifikasi target yang ditunjukkan untuk mengetahui beberapa informasi, antaranya status atau tipe jaringan, jenis sistem operasi yang digunakan, rentan IP address yang digunakan, port yang terbuka, dan DNS server yang digunakan. Tak jarang tools ini digunakan untuk mengidentifikasi kepemilikan sebuah sistem. Tools tersebut yaitu terdiri dari DNS analysis, IDS, IPS identification, network identification, network, and port scanner, dan beberapa lainnya. Dan kemudian ada yang kedua, ada tools vulnerability analysis. Itu merupakan tools yang cukup penting untuk menentukan exploit apa saja yang akan dilakukan. Tool tersebut berupa ada fuzzy tools, VoIP tools, kemudian ada Legend, Nikto, Nnet, dan Unique Privacy Check. Yang ketiga ada web application analysis, merupakan tools yang digunakan untuk menganalisis segi keamanan dari web. Tools tersebut terdiri dari CMS, Environment Classification, Web Application Proxies, Web Crawlers, and Directory Brute Force, Web Vulnerability Scanner, dan beberapa lainnya. Kemudian di sini ada Database Assessment, merupakan tools yang berfungsi untuk testing keamanan database dan untuk keperluan database lainnya. Tools tersebut terdiri dari SQL Database Browser, kemudian ada SQL Map. Yang kelima ada Password Attack. Password Attack adalah tools yang berguna untuk cracking password maupun brute force password. Tools tersebut terdiri dari offline attack, online attack, phishing, the hash tools, password proof link, and word list. Aplikasinya ada beberapa. Kemudian ada wireless attack. Wireless attack merupakan tools yang diperuntukkan jaringan berupa hacking Wi-Fi maupun Bluetooth. Tools tersebut terdiri dari wireless tools dan Bluetooth serta beberapa aplikasi lainnya. Reverse engine. Kemudian ada reverse engine merupakan tools yang dikhususkan untuk membongkar ulang software atau decompile, recompile, mengedit software, cracking software, dan lain sebagainya. Tools tersebut terdiri dari Celang plus, NAS, MShell, kemudian ada Reader. Kemudian ada exploitation tools. Exploitation tools lebih digunakan untuk mengeksploitasi kelemahan sistem dari web server maupun sistem operasi. Untuk exploit tools tersendiri ada Track, Map, Exec, Metasploit Framework, MSF Payload Vector, Search Exploit, Social Engineering Toolkit, kemudian ada SQL Map. Kemudian ada skimming and spoofing, yaitu beberapa tools ancaman keamanan yang menargetkan lapisan bawah infrastruktur jaringan pendukung aplikasi yang menggunakan internet. Lebih mudahnya, tools tersebut yaitu tools yang dapat digunakan untuk menyadap. Di sini ada network sniffers, spoofing and MITM, dan beberapa aplikasi lainnya seperti Versa dan lainnya. Kemudian ada post exploit tools yang digunakan untuk membuat exploit atau backdoors. Beberapa tools tersebut yaitu ada OS backdoors, tunneling, web backdoors, Excel to hack.
Kemudian ada beberapa ini. Lanjut ada tools forensik, merupakan tools investigasi digital yang memungkinkan untuk mengekstrak data forensik atau mengungkap informasi yang tersembunyi. Beberapa tools tersebut berupa ada forensic carving tools, forensic imaging tools, data forensic tools, dan ada sleuth kit suite dan beberapa aplikasi lainnya. Nah, kemudian ada reporting tools, merupakan alat yang digunakan pada saat pen test yang memungkinkan konsolidasi data, query, eksekusi perintah eksternal, dan pembuatan laporan. Di sini ada VatiCap, Faraday Start, People. Ini aplikasi dari saya install juga. Kemudian ada social engineering tools. Social engineering tools merupakan tools open source dan gratis yang digunakan untuk social engineering attack seperti phishing, mengirim SMS, memasukkan telepon, dan lain-lain. Tools tersebut terdiri dari MSF Pilot Creator, ada social engineering toolkit. Mungkin cukup sampai di sini mengenai perkenalan tools dari Kali Linux ini. Untuk lebih lengkapnya dapat kalian belajar secara mandiri. Jangan lupa jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Syadwi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit fungsional dari Kali Linux, yaitu cara penggunaan dari Sherlock. Sherlock itu kita bisa nyari orang, nyari username sih lebih tepatnya ke beberapa sosmed, dan di Sherlock ini juga bisa banyak sosmed yang bisa kita cari. Nah, ini pertama-tama tuh kita langsung aja buka VirtualBox. Kita buka VirtualBox-nya dulu. Terus kita langsung start. Oke, bentar. Kita langsung start VirtualBox-nya. Oke. Karena di sini udah masuk. Oke, kita udah di ininya di Kali Linux. Yang pertama itu ini mungkin kan setelah kita install Linux tuh di sini banyak nih yang bisa dipakai tools-toolsnya. Pertama itu kita buka Firefox dulu. Jadi kita buka GitHub Sherlock. Nah, udah kita buka. Kita langsung buka ini. Oke. Kita langsung kita copy paste aja yang ada di sini. Nah, langsung enter. Ini kita install dulu sesuai dari arahannya. Oke, kita gedein. Nah, tunggu aja nih sampai 100%. Oke, udah. Setelah itu kita masuk ke direktorinya Sherlock yang udah kita install tadi. Sherlock. Nah, kalau udah masuk, kita lihat lagi di sini kita disuruh install Python dulu, Python 3. Karena di sini si Sherlock-nya itu sendiri berbasis dari Python. Nah, setelah itu kita langsung copy paste aja terus kita enter. Nah, ini dia lagi install dari si Python. Nah, ini nggak lama kok. Nah, setelah kita install si Python, ini kita udah bisa langsung gunain dari si tool Sherlock ini. Sebagai contoh, misalkan kita mau nyari Udin gitu ya. Ini Python 3
Sherlock. Contoh siapa? Misalkan Raffi. Nih, gini ya. Kita langsung enter. Nah, di sini dia langsung nyari. Nah, ini banyak nih. Tunggu aja, dia masih nyari banyak. Nah, ini dia ada banyak nih. Ada dari Facebook, dari apa lagi nih? Flag Radar. Ini banyak blogger. Kita bisa buka. Nah, ini kan udah ada nih. Contohnya kita langsung buka. Cuman ini harus login Facebook ya. Kita coba yang lain. Apa ya? Ini blogger juga ada. Pokoknya tinggal buka semuanya. Di Instagram juga ada nih, Instagram. Nih, ini kita bisa buka si yang pakai username ini. Dan ini masih banyak lagi si toolsnya ini nyari. Dia bisa ratusan kalau nggak salah. Nah, terus kita coba yang lain ya. Kita berhentiin dulu. Kita coba nyari kita Sherlock. Misalkan siapa ya? Jokowi coba ya. Jokowi. Kita cari. Nah, ini dia nyari semua yang ada namanya dari Jokowi. ACFM juga ada. Nah, ini banyak ya. Instagram juga, kita coba Instagram. Nah, ini langsung buka Instagramnya Pak Jokowi. Terus Medium. Terus ini ada hacker rank ya. Kayak banyak yang bisa kita cari dari sini. Ini salah satu dari tools seperti information gathering yang bisa kita gunain di tools uh, Linux. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita gunain di Kali Linux ini sendiri. Ada banyak sebenarnya nih yang bisa kita gunain dari bawaannya dia. Dari ada password attack, ada wireless attack. Di sini juga udah ada kayak Hydra, banyak deh. Ini John yang paling sering kita dengar juga. Mungkin segitu aja yang bisa saya ini jelaskan. Lebih dan kurang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.